Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20. Demikian sabdanya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Demikian sabdanya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita kewargaan kita dari surga. Atau dengan kata lain, saudara dan saya sebagai umat, sesungguhnya kita menyandang dua status kewarganegaraan. Secara kondisi sekarang kita adalah warga negara Republik Indonesia, tapi juga sesungguhnya saudara dan saya adalah warga negara dari kerajaan surga. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam ayatnya yang ke-20 tadi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Karena kita adalah warga negara surga. Ini yang harus kita sadari sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa di sisi yang lain saudara dan saya adalah warga negara RI, tapi saudara dan saya juga adalah kewarganegaraan surga. Saudara dan saya juga adalah warga negara surga. Lalu pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya warga negara surga? Karena kalau kita bicara warga negara surga, maka sama dengan kita bicara siapa sebenarnya penghuni surga itu. Kalau kita belajar dari kebenaran-kebenaran firman bahwa saudara dan saya hanya bisa masuk surga hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Makanya salah satu slogan dari para reformasi adalah sola fide, hanya karena iman. Jadi saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus, yang dibuktikan melalui ketaatan kita kepada firman-Nya, maka sesungguhnya saudara dan saya adalah warga negara surga. Jadi warga negara surga adalah setiap orang yang sudah percaya, beriman sepenuhnya kepada Yesus Kristus, merekalah warga negara kerajaan surga. Harus diberi tekanan bahwa orang yang beragama Kristen belum tentu beriman. Jadi kalau dia sekedar beragama Kristen dan belum sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, maka dia belum dikategorikan sebagai warga negara surga. Jadi itu sangat penting dalam hidup kita. Setelah kita sudah beriman, kita sadari bahwa saudara dan saya adalah kewargaan kita dari surga. Nah, kalau saudara dan saya adalah warga negara surga, maka ada 3 hal yang dituntut dari kita sebagai warga kerajaan surga. Yang pertama ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus mengajak jemaat di Filipi, ikutilah teladanku. Terus hidup sama seperti yang kami menjadi teladanmu. Dengan kata lain ayat ini mau mengatakan bahwa sebagai kewargaan kita dari surga, sebagai warga negara surga, kita dituntut yang pertama untuk hidup menjadi teladan. Hidup kita menjadi contoh, hidup kita menjadi panutan, hidup kita menjadi role model. Dimanapun kita berada. Karena kita adalah kewargaan kita surga, maka kehidupan kita juga harus sesuai dan cocok dengan kewargaan kita sebagai warga negara surga.
Nah, karena itu kita dituntut supaya kita jadi teladan. Di dalam dunia ini, kita masih ada di dunia ini, karena itu kita harus memberi contoh. Bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan benar di mata Tuhan. Kita harus menjadi teladan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, bagaimana kita menjadi teladan dalam beribadah, teladan dalam membangun keluarga, teladan dalam segala hal. Karena kita adalah kewargaan kita dari surga. Jadi cara hidup kita juga sudah harus mulai menampakkan sebagai warga negara sorga. Dan karena itu kita dituntut untuk menjadi teladan. Yang kedua dalam ayat 18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dalam ayat 18, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, hidup sebagai musuh Kristus. Dari sini kita melihat hal yang kedua yang dituntut dari kita sebagai warga negara surga. Yang kedua, jangan hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus itu yang seperti apa? Yaitu mereka yang pikirannya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dan juga bukan hanya perkara duniawi di situ, tapi mereka itu adalah Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kalau kita menjadikan Tuhan itu, perut kita adalah Tuhan kita, kemuliaan kita itu aib kita, pikiran kita semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia, maka kita sudah hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, karena itu kita belajar sebagai kewargaan kita dari surga, kita tidak boleh hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, karena itu jangan perut menjadi yang utama dalam hidup kita. Jangan hidup kita hanya tertuju kepada pikiran semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Sebagai warga negara kerajaan surga, kita tidak boleh lagi orientasi hidup hanya kepada hal-hal yang seperti itu. Karena kita menyandang status sebagai warga kerajaan surga. Jadi mari kita belajar supaya kita tidak hidup sebagai seteru salib Kristus. Karena itu kita harus mengubah cara kita berpikir. Kita harus mengubah mindset kita. Jangan hanya tertuju kepada hal yang duniawi saja. Tetapi kita mulai berorientasi kepada hal yang bersifat kekekalan. Berorientasi kepada hal yang bersifat rohani. Karena itu yang penting dalam kita menjalani hidup ini. Yang ketiga yang dituntut dari kita sebagai kewargaan kita dari surga, ayat pasal 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita sebagai kewargaan kita dari surga adalah berdiri teguh dalam Tuhan. Kita disuruh berdiri teguh dalam Tuhan. Artinya bahwa hanya Tuhanlah yang menolong kita, yang memampukan kita untuk kita bisa berdiri teguh. Hanya oleh kuasa Tuhan, hanya oleh kekuatan dari Tuhan, hanya oleh kemampuan dari Tuhan, kita berdiri teguh. Nah, karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai umat untuk kita teguh dalam Tuhan, kokoh dalam Tuhan. Nah, untuk itu kita belajar supaya iman kita hanya kepada Tuhan saja, hanya kepada Kristus saja. Sehingga sekali kita beriman kepada Yesus, seterusnya dan selamanya tetap kepada Yesus Kristus. Selagi kita injak gereja, seterusnya dan selamanya kita tetap injak gereja.
Sekali kita jadi pengikut Kristus seterusnya dan selamanya, kita tetap sebagai pengikut Kristus karena kita adalah kewargaan kita dari sorga. Tapi juga berdiri teguh dalam Tuhan itu artinya juga bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus teguh dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita, kesulitan hidup kita. Kita harus teguh karena kita dalam Tuhan. Jadi sebagai warga kerajaan surga, mari kita belajar untuk kita tetap berdiri teguh dalam Tuhan sehingga kita tidak mudah goyah dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun karena kita sebagai warga negara surga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah kewargaan kami dari sorga, atau kami adalah warga negara sorga. Karena itu ajar dan tolong kami supaya kami hidup menjadi contoh ataupun teladan. Tolong kami supaya kami jangan hidup sebagai seteru salib Kristus. Dan tolong kami supaya kami berdiri teguh dalam Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Yang mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.